Great. Good morning everyone. Tema pada pagi hari ini adalah Is Christmas always synonymous with joy? Apakah Natal selalu identik dengan sukacita? Alright, welcome back in this Andre Sabat channel, my quality time with Jesus. Teman-teman, bicara mengenai Natal dan sukacita kita, ada firman Tuhan yang berkata, sukacita karena Tuhan itulah perlindunganku. Ya. Nehemia 8 ayat 10. Alright, teman-teman, shalom. Ya. Natal selalu identik dengan sukacita. Kita tidak bisa pungkiri ini ya. Karena seluruh dunia ya, di belahan bumi bagian manapun selalu ada lampu Natal. Lampu menyala, kelap-kelip, lampu dinyanyikan, ya, lagu-lagu dinyanyikan, lagu-lagu gembira. Meja makan disiapkan. Tapi izinkan saya bertanya dengan jujur dan pedas. Mengapa setiap Natal datang tetapi hidup banyak orang Kristen selalu tetap pahit? Artinya mudah mengeluh, bersungut-sungut, dan kehilangan damai sejahtera bahkan ya. Apakah mungkin kita merayakan Natal tapi kehilangan makna sukacitanya? Itu pertanyaannya. Jadi sukacita Natal bukan bergantung pada keadaannya ya. Karena firman Tuhan berkata di Nehemia 8 ayat 10 tadi, jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Kalimat ini bukan diucapkan di tengah-tengah pesta loh, tapi di tengah puing-puing kehidupan bangsa Israel. Baru pulang dari pembuangan ya, kota rusak, tembok runtuh, luka batin masih segar. Namun Nehemia, ya, Nabi Nehemia itu berkata, jangan bersusah hati. Artinya apa? Sukacita dari Tuhan tidak menunggu hidup menjadi ideal. Enggak. Kalau sukacita kita hanya muncul saat hidup nyaman, masalah selesai, problem hilang, doa langsung dijawab, maka itu bukan sukacita ilahi. Itu sukacita yang manja. Banyak orang Kristen berkata begini, aku sulit bersukacita, hidupku berat, capek, masalah A belum selesai, masalah B datang. Masalah A, B belum selesai, masalah C datang, begitu terus begitu. Seolah-olah kita berpikir ya, Tuhan tuh wajib membereskan masalah dulu, baru kita mau bersyukur. Padahal Alkitab mencatat ya, di 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu segala, dalam dan bukan setelah. Bukan setelah masalah selesai, bukan. Bangsa Israel menangis saat mendengar firman. Tapi Nehemia ya, Nabi Nehemia itu membiarkan mereka tenggelam dalam kesedihan. Karena apa? Kesedihan yang dipelihara akan mematikan iman. Teman-teman yang menonton di YouTube channel ini, jawab dengan jujur ya di kolom komentar ya pertanyaannya, apakah sukacita Natal Anda selama ini lebih bergantung pada keadaan hidup atau pada relasi Anda dengan Tuhan? Tulis keadaan atau Tuhan. Pertanyaan kedua ya, jika Natal tahun ini tidak seperti yang Anda harapkan, apakah Anda tetap bisa bersyukur? Tulis,
bisa atau sulit? Tulis di kolom komentar ya. Ya, Anda bukan dinilai oleh orang lain, tapi Anda untuk menilai diri hati Anda sendiri ya. Hati Anda yang menilai. Natal itu adalah suatu titik balik, bukan sekedar tradisi. Ya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Mana ayatnya? Yesaya 9 ayat 6. Yesus tidak lahir di istana, enggak. Yesus tidak lahir dalam kenyamanan, tidak. Yesus lahir saat dunia sedang baik-baik saja, enggak. Yesus lahir di dunia yang sedang rusak. Artinya apa? Natal justru relevan lagi. Ya, justru relevan. Bagi siapa? Bagi mereka yang hidupnya berantakan. Hati Anda lelah, harapan Anda menipis. Natal bukan tentang suasana, tetapi tentang Kristus yang lahir, yang hadir di tengah-tengah kehancuran. Ya enggak? Pernah dengar ayatnya yang berbicara begini? Sekalipun, nah sekalipun ya, pohon ara tidak berbunga, namun aku tetap akan bersuka cita di dalam Tuhan. Gimana ayatnya? Masih ingat? Yang pintar mencatat ya, Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Habakuk tidak menyangkal kenyataan, tetapi menentukan sikap iman. Orang Kristen manja, menunggu perasaan berubah. Orang Kristen dewasa mengambil keputusan iman. Perhatikan saya ke depan, perhatikan ya. Joy is not the absence of trouble, but the presence of God. Sukacita bukan ketiadaan masalah, tetapi kehadiran Tuhan. If your joy depend on circumstances, it will always be fragile. Jika sukacita Anda bergantung kepada keadaan, ia akan selalu rapuh. Fragile ya, fragile itu rapuh, rentan, mudah pecah. God doesn't promise an easy life, but He promises His presence. Tuhan tidak menjanjikan hidup itu mudah, gampang, enggak. Tetapi Ia menjanjikan penyertaannya. Jadi pesan moralnya apa? Natal mengajar kita bahwa sukacita sejati tidak datang dari luar, no, tetapi lahir dari relasi yang benar dengan Tuhan. Orang Kristen yang dewasa tidak menunggu hidup sempurna dulu untuk bersukacita, enggak, tapi percaya Tuhan tetap baik di tengah-tengah ketidaksempurnaan hidup. Perhatikan ya, jawab pertanyaan dengan jujur dan renungkan, masing-masing merenungkan jawabannya ya. 1. Apakah sukacita Anda selama ini lebih bersumber dari Tuhan atau dari keadaan? 2. Apakah Anda memelihara kesedihan lebih lama daripada memelihara iman? 3. Apakah Natal hanya rutinitas atau sungguh titik balik rohani bagi Anda? Terakhir ya, teman-teman, apakah Kristus sungguh lahir dan memerintah di hati Anda? Ya, Anda. Jadi closing statementnya, teman-teman yang terkasih, yang dikasihi Tuhan, Natal bukan tentang hidup tanpa masalah, tanpa problem,
tetapi tentang Tuhan yang hadir di tengah-tengah masalah. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Nehemia 8 ayat 10 kan tadi sudah sampaikan. Mari kita rayakan Natal bukan sebagai orang Kristen yang manja, tapi sebagai umat yang dewasa dalam iman. Itu. Amin. Tuhan Yesus, kami datang dengan hati yang jujur. Ampuni kami bila selama ini sukacita kami lebih bergantung kepada keadaan daripada kepada Engkau. Ajari kami bersukacita di dalam Tuhan meski hidup tidak selalu mudah. Biarlah Natal ini menjadi titik balik iman kami dan Kristus sungguh lahir di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman lain, komunitas yang lain, agar mereka juga ikut diberkati di dalam suasana Natal ini. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.